Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, para jamaah Majlis Taklim Ghuraba ya di Muscat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan tentang nama-nama Allah agar kita semakin khusyuk dalam beribadah kepada Allah dan agar kita semakin mencintai Rabb kita ya, sebagaimana dikatakan tidak kenal maka tidak sayang ya. Maka seorang jika ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka hendaknya dia mempelajari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diumumkan pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini termasuk nama-nama yang sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, sangat banyak sekali. Dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang keduanya kembali kepada menunjukkan terhadap satu sifat yang sama, yaitu sifat rahmat Allah. Jadi ada Ar-Rahman, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim yang keduanya kembali kepada menunjukkan sifat rahmat. Sifat Ar-Rahmah. Jadi kalau kita mau artikan, kedua sama, maha rahmat. Ini juga maha rahmat. Maha rahmat. Keduanya menunjukkan kepada sifat Ar-Rahmah. Ya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat secara umum. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Timbul pertanyaan, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Maka ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Beda sudut pandang. Dua pendapat ya. Yang pertama mengatakan bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim maknanya sama. Ar-Rahman sama dengan Ar-Rahim. Disebutkan hanya untuk sebagai penguat. Disebutkan berulang sebagai penguat saja. Ini pendapat sebagian ulama ya. Penguat saja. Jadi sama dengan Ar-Rahim ya. Pendapat yang kedua bahwasanya Ar-Rahman tidak sama dengan Ar-Rahim. Artinya ada bedanya karena karena bentuknya berbeda, wazannya berbeda. Fa'lan sama fa'il ya, tentunya berbeda ya. Satunya fa'lan, satunya fa'il. Ini fa'lan, ini fa'il. Lantas apa bedanya kalau begitu? Ar-Rahman, Ar-Rahim apa bedanya? Ini sama ya. Ini beda. Kalau begitu apa bedanya? Maka ada khilaf lagi dalam hal ini. Ada secara umum dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ya bahwasanya ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya Ar-Rahman umum. Rahmat Allah mencakup pada siapa saja. Rahmat Allah mencakup siapa saja, mukmin maupun kafir, mukmin dan kafir. Adapun Ar-Rahim
khusus adalah rahmat khusus mencakup hanya untuk orang-orang beriman. Untuk orang-orang beriman. Hanya untuk beriman. Ini pendapat pertama, ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat demikian. Ya, bahwasanya Ar-Rahim, selain firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima, ya. Makanya Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan tentang kaum ini, Allah menggunakan kata rahim. Berarti rahim ini wa kana bil mu'minin, hanya khusus untuk orang-orang beriman. Makanya Allah rahim bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Rahman lebih umum. Ketika Ar-Rahman mencakup, misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya, berarti Allah beristiwa. Ar-Rahman beristiwa atas arsy, dan berarti rahmat Allah meliputi seluruh yang ada di bawah arsy, itu seluruh alam semesta. Ya, jadi Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus. Pendapat yang kedua, ini pendapat dipilih oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, di antaranya sebelumnya Al-Qurtubi rahimahullah, kalau tidak salah juga Tahir bin Asyur, berpendapat bahwasanya Ar-Rahman terkait dengan sifat rahmat yang sangat luas, sifat rahmat Allah yang sangat luas. Yang sangat luas, yang ada pada zat Allah, yang ada pada, itu sifat Allah yang berkaitan dengan sifat Allah. Jadi berkaitan dengan sifat Allah yang sangat besar. Makanya Ar-Rahman fa'lan, wazan fa'lan itu menunjukkan mubalaghah. Misalnya Royan itu dari Rai, maksudnya sudah benar-benar hilang dahaga. Syab'an, benar-benar kenyang, ya. Misalnya Ghadban, benar-benar marah. Kalau Rahman maksudnya benar-benar rahmat. Ghadban maksudnya benar-benar marah. Kalau Rahman maksudnya benar-benar memiliki sifat rahmat. Jadi Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sifat Allah, yaitu rahmat Allah yang sangat besar, ya, sangat besar. Makanya tadi wazannya wazan fa'lan. Makanya wazannya wazan fa'lan, ya. Seperti Ghadban, ya, Ghadban, kemudian Syab'an, Rayyan, banyak fa'lan menunjukkan benar-benar, ya. Jadi benar-benar penyayang, makanya disebut dengan Maha Penyayang. Ar-Rahim menunjukkan keterkaitan sifat tersebut, sifat rahmat Allah kepada makhluk-makhluknya. Ya. Makanya menggunakan kata bi. Bil mu'minina wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Ada bi. Makanya ada kata bi. Ada bi. Misalnya wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Ada bi di sini, artinya keterkaitan sifat rahmat tersebut kepada makhluk itu disebut Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim sama, Ar-Rahman Ar-Rahim ini sebenarnya sama, cuma Ar-Rahman itu berkaitan dengan sifat Allahnya, sifatnya Ar-Rahim berkaitan dengan keterkaitan dengan makhluk yang terkena rahmat tersebut, ya. Ini khilaf di kalangan para ulama tentang beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mana yang lebih kuat? Dua-duanya tentu punya dalil, ya. Tetapi saya katakan pendapat yang kedua ini lebih kuat. Kenapa? Ini lebih kuat. Pendapat ini lebih kuat. Kenapa? Karena Ar-Rahim datang dalam 3 ayat. Ar-Rahim dalam 3 ayat pertama.
huwa alladhi yusalli 'alaikum malaikatuhu yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahim dalam surat Al-Ahzab wa kana bil mu'minina rahima. Kalau ini oke. Orang beriman saja. Allah berrahmat kepada orang beriman. Dalam ayat yang lain kata Allah, wala taqtulu anfusakum. Anfusakum innallaha kana bikum rahima. Innallaha kana bikum rahima. Ada ayat lain lagi, misalnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, yang keempat ya, huwal yuzilakum fil bahri litabtaghu min fadlihi innallaha kana bikum rahima. Innallaha wa rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlillah innahu kana bikum rahim. Bukan innallaha, innahu kana bikum rahim dalam surat Al-Isra. Baik. Di sini semua menggunakan kata rahim ya. Rahim. Ternyata kalau kita lihat ayat pertama saja yang khusus tentang beriman, ayat pertama khusus orang beriman, wa kana bil mu'minina rahima. Kalau kita lihat pendapat jumhur, mereka mengatakan Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus orang beriman, terutama untuk di surga ya. Kita bilang memang ada ayat menyebutkan wa kana bil mu'minina rahima, berkhusus orang beriman. Tapi ketiga ayat selanjutnya ini umum. Mencakup orang beriman dan orang kafir. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian, umum. Larangan kepada manusia secara umum. Orang mukmin jangan, Allah kana bikum rahima. Mungkin ini kurang jelas. Lebih jelas lagi, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Bin-nas ini jelas. An-nas mencakup orang beriman dan orang kafir. Dan dalam Al-Quran kalau disebut ya ayuhan nas itu umum. Dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu orang beriman. Tapi kalau ya ayuhan nas, duriba masalun fastami'u lah. Ya ayuhan nas taqu rabbakum. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayuhan nas, an-nas maknanya umum, mencakup orang beriman, orang kafir. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Demikian juga dalam surat Al-Isra. Wa rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri tabtaghu min fadlihi. Innahu kana bikum rahima. Justru ayat itu berkaitan tentang Allah mengingatkan orang musyrikin yang berbuat kesyirikan, maka Allah jelaskan Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Rabbmu lah yang telah membuat kalian bisa berlabuh di lautan, menundukkan lautan buat kalian agar mereka tidak berbuat syirik. Justru ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin Arab. Ya, makanya yang pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya Rahim adalah sifat Allah terkait dengan makhluk. Rahim adalah sifat Allah terkait dengan makhluk. Ya. Dalam Al-Quran, Ar-Rahim disebut sendirian ada sekitar 4 ayat. Adapun Ar-Rahman banyak ya. Adapun Ar-Rahman, ya. Tadi kita bilang Ar-Rahim sekitar 4 ayat disebut sendirian ya. Adapun Ar-Rahman banyak ya. Ar-Rahman banyak ya. Kalau digandingkan lebih banyak lagi ya. Ar-Rahman seperti Ar-Rahmanul Arstawa. Alal Arshistawa. Misalnya. Qulidur Rahman. Qulidullah widur Rahman. Widur Rahman. Ya. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna ya. Wa hum yakfuruna birrahman. Banyak sekali. Ar-Rahman al-Istawa banyak sekali dalam Al-Quran. Ar-Rahman al-Istawa ya. Jadi Ar-Rahman tersebut sendiri, Ar-Rahim juga tersebut sendiri, digabungkan lebih banyak. Ar-Rahman ar-Rahim banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan banyak. Baik. Ini secara umum tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Dan keduanya kembali kepada sifat ar-rahmah, sifat ar-rahmah. Sifat Allah yaitu Maha penyayang. Taib, kita bicara tentang sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Sifat rahmat yaitu kasih sayang Allah. Rahmat Allah ada dua ya, rahmat Allah ya. Rahmat Allah ada yang merupakan sifat, ada yang merupakan sifat Allah. Ada yang merupakan makhluk Allah, ada rahmat yang merupakan makhluk. Rahmat yang merupakan makhluk. Ya. Yang merupakan sifat Allah tadi, Mas. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabbmu adalah Maha Pengampun dan memiliki rahmat. Jadi rahmat seperti Dzul Quwwah, innallaha laqawiyyun aziz. Qawi, kemudian dalam ayat yang lain Dzul Quwwah, Dzul Quwwatil Matin. Jadi Allah yang memiliki rahmat, yaitu Allah memiliki sifat rahmat. Contoh lagi seperti wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Sama seperti nama Ar-Rahmanir Rahim. Ini semua menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat rahmat. Tapi ada rahmatullah juga yang merupakan makhluk. Seperti kata Allah Subhanahu wa ta'ala huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengirim angin sebagai pembuka kabar gembira sebelum datang rahmatnya. Ya. Artinya dialah Allah yang mengirim angin, hembusan angin sebagai kabar gembira sebelum datang rahmatnya, Nah, rahmatnya sini semua ulama sepakat maksudnya hujan. Sebelum hujan. Hujan dinamakan dengan rahmat Allah. Hujan dinamakan dengan rahmat Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Rum ayat 50 kata Allah, "Fanzur ila athari rahmatillahi." Allah mengatakan fanzur ila asari rahmatillahi ya. Fanzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Kaifa arda ba'da mautiha. Surat Ar-Rum 50. Jadi hujan disebut dengan rahmat Allah, tapi ini rahmat makhluk karena hujan adalah makhluk. Dan makhluk yang rahmat Allah ini adalah dampak dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita perhatikan. Rahmat yang merupakan makhluk merupakan dampak dari sifat rahmat. Ini dampak asar ya. Fanzur ila asari rahmatillah. Lihatlah kepada dampak dari rahmat Allah ya. Dampak dari sifat rahmat. Perhatikan. Fanzur ila asari rahmatillah ya. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Jadi menunjukkan hujan disebut dengan rahmat dan hujan tersebut merupakan dampak dari rahmat Allah. Ini contoh bahwasanya rahmat juga diitlakkan kepada rahmat makhluk. Contoh dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah berkata kepada jannah, Allah berkata kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Perhatikan, di sini Allah menggabungkan antara rahmat makhluk dengan rahmat sifat ya.
Kata Allah kepada surga, engkau adalah rahmatku yang denganmu aku merahmati siapa yang aku sukai, siapa yang aku kehendaki. Perhatikan di sini, Allah mengatakan engkau adalah rahmatku. Ini makhluk. Surga adalah rahmat Allah, makhluk. Yang dengan surga tersebut Allah menampakkan sifatnya, denganmu aku merahmati. Ini sifat. Perhatikan, rahmat ini adalah makhluk. Rahmat inilah sifat. Sifat, ya. Demikian juga di antara rahmat yang merupakan makhluk, seperti Allah memiliki 100 rahmat, ya. Allah turunkan satu di atas muka. Dalam hadis masyhur, Allah punya 100 rahmat. Allah turunkan satu di atas muka bumi. Dengan rahmat yang satu tersebut, maka seorang ibu sayang kepada anaknya, seekor binatang buas sayang kepada anaknya, ya. Dengan rahmat tersebut, makhluk ya ta'ataf bainahum, mereka saling menyayangi di antara mereka. Itu satu rahmat, dan Allah sisakan 99 rahmat untuk di akhirat, ya. Betapa luas rahmat yang akan diperoleh oleh para penghuni surga di akhirat kelak. Yang diturunkan oleh Allah baru satu rahmat. Itu satu rahmat makhluk. Tapi ini habis ini kita ini sifat rahmat. Di antara sifat rahmat, sifat ini ditolak oleh sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah, ditolak oleh para penolak sifat, ya, Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya. Oleh para penolak sifat. Bagaimana cara menolaknya? Mereka mengatakan rahmat bukan sifat. Rahmat bukan sifat Allah. Ada dua cara mereka menolak. Dengan dua cara. Karena menurut mereka tidak logis rahmat. Kalau ada sifat rahmat itu sifat makhluk, ya. Dengan dua metode. Pertama, mengatakan bahwasanya rahmat maksudnya iradah. Rahmat sama dengan iradatul khair atau sawab. Kehendak untuk memberi kebaikan. Metodenya orang Asy'ariyah, mereka dengan dua metode. Rahmat adalah sifat iradah, kehendak untuk memberi kebaikan. Adapun metode kedua, rahmat maksudnya makhluk. Rahmat maksudnya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Yaitu makhluk atau ciptaan Allah berupa rizki misalnya dan lain-lain. Maksudnya rahmat makhluk aja, rahmat sifat enggak. Rahmat sifat enggak. Ini tidak lain karena sebagian kita bahas dalam akidah wasithiyah dan juga dalam masalah firaq kita jelaskan, karena orang Asy'ariyah hanya menerima 7 sifat yang menurut mereka logis, yang lain tidak logis menurut mereka. Ya, di antara yang menurut mereka sifat logis, sifatul hayat, hidup, kemudian sama, mendengar, al-basar, melihat, al-kalam, berbicara, ya, di antaranya al-ilm, sifat ilmu, di antaranya adalah sifat al-qudrah, kuasa, kemudian sifat al-iradah. Kata mereka sifat iradah ini ada. Kenapa harus ada? Karena kita menyaksikan pada makhluk ciptaan Allah ada berbagai macam model. Model ini, model anu, manusia dengan kekhususannya, hewan dengan kekhususannya. Berarti yang menciptakan ini pasti punya kehendak untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, kata mereka, kita tetapkan sifat al-iradah harus ada. Terus kalau kita bilang iradah Allah sama dengan iradah makhluk, oh enggak, iradah Allah bilang sifat dengan iradah makhluk. Nah, rahmat nggak bisa. Rahmat ini kayaknya ada kecondongan dan Allah tidak mungkin begitu. Berarti ada kasih sayang. Kata mereka enggak, Allah tidak bisa kasih sayang kepada makhluk, nggak bisa. Dan saya bilang ini semakin menguatkan pada kita bahwasanya akidah Asy'ariyah itu bukan akidah masyarakat umum. Masyarakat umum bilang Allah kasih sayang sangat mudah mereka. Mereka tidak terbetik masuknya kasih sayang adalah iradah, enggak. Tanya orang Allah masih sayang sama kita, mereka ngomong dengan gampangnya. Masih fitrah mereka masih jalan. Nggak ada bilang maksudnya rahmat dan iradah, nggak ada. Itu hanya ustaz-ustaz mereka atau ulama-ulama mereka yang mencekoki seperti itu.
Adapun masyarakat umum jelas Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Kalau Asy'ariyah nggak bisa itu, nggak boleh. Rahmat berarti ada kecondrongan hati lah, apalah ya. Kita bantah mudah, kita bilang ya, antum orang Asy'ariyah, antum mentakwilkan dengan iradah. Rahmat kenapa? Kalau rahmat seperti manusia, iradah. Bukankah manusia juga punya iradah, kita punya kehendak? Berarti tasbih dong. Kenapa antum mentakwil rahmat kepada iradah? Kalau sifat iradah antum terima, sifat rahmat antum tidak terima. Dan Syekhul Islam punya kaidah yang indah, dia mengatakan al-qaulu fi ba'dhi sifat kal qauli fi ba'dhil akhar. Pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan tentang sifat yang lain. Apa yang Anda bahas tentang sifat iradah berlaku juga pada sifat rahmat. Kita akan bilang kalau Anda mengatakan sifat rahmat menyebabkan tasbih dengan makhluk, sama iradah juga tasbih dengan makhluk. Bukankah manusia juga punya iradah? Jangan kita, hewan juga punya iradah. Punya kehendak. Kalau mereka bilang kehendak Allah beda dengan kehendak makhluk, kita bilang sama, rahmat Allah beda dengan rahmat makhluk. Sama. Kalau gitu, tetapkan sifat rahmat juga dengan mengatakan rahmat Allah beda dengan rahmat makhluk. Kita bilang ya begitulah yang kita yakini. Sebagaimana kamu meyakini rahmat Allah, iradah Allah tidak sama dengan iradah makhluk, tentu jauh berbeda. Kita bilang demikian, rahmat Allah tidak sama dengan rahmat makhluk. Makanya Allah mengatakan dirinya Ar-Rahman, Maha Penyayang. Maha Penyayang. Karenanya, ini sifat yang subhanallah, beda. Kita manusia bisa membedakan dengan keinginan, dengan rahmat beda. Rob kita itu bisa sayang sama kita. Jangan bilang Rob kita tidak punya kasih sayang. Kalau antum menolak sifat rahmat, berarti Rob kita nggak punya kasih sayang, hanya punya kehendak. Antum kalau gitu juga tasbih Allah kepada makhluk yang tidak punya kasih sayang. Ya, kita bilang Allah punya sifat kasih sayang, bahkan dia Maha Penyayang. Bagaimana antum bilang Allah tidak punya sifat rahmat, tapi kehendak untuk berbuat kebaikan ekstrim? Kehendak sama, makhluk juga punya kehendak. Apa masalahnya kalau antum bilang Allah punya kasih sayang? Lihat di antara dalil, ya, tolong dihapus. Di antara bukti atau dalil bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat, ya, banyak sekali Allah menggandengkan antara sifat rahmat Allah dengan sifat rahmat makhluk. Dan Nabi pun lakukan demikian. Contoh, ketika Nabi SAW, ya, dalam satu kondisi, dalam Sahih Muslim, ketika ada seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang. Dalam kondisi perang, anaknya hilang, dia cari sana, cari ke sini. Meneteskan air mata, rindukan anaknya. Akhirnya dia ketemu dengan anaknya setelah kehilangan anaknya. Ketika dia ketemu dengan anaknya, segera dia memeluk anaknya dan dia susui anaknya. Inilah puncak kasih sayang terbesar yang ada di alam semesta. Kasih sayang seorang ibu kepada anak. Tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang manapun. Kasih sayang paling besar di alam semesta, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi ketika anaknya baru saja hilang. Ketika anaknya baru saja hilang, dia cari-cari, dia ketemu. Saat itulah dia punya kasih sayang sangat besar kepada anak. Terlebih lagi dalam kondisi demikian. Kalau orang tanya, Ustadz, apa rahmat paling besar di alam semesta? Ya ini kondisinya. Kasih sayang ibu terhadap anak, apalagi anaknya baru hilang. Nabi ketika melihat fenomena itu, Nabi ingin memberi gambaran kepada para sahabat tentang kasih sayang Allah. Maka Nabi berkata, "Atarawna anna hadhihi taridatan waladah finnar?" Wahai para sahabatku, menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, tentu tidak, Rasulullah. Wa hiya taqdir alla tatrahaha. Tidak mungkin kalau dia mampu untuk menahan anaknya dari api, dia tidak akan lemparkan kepada api. Ya, karena tahu ibu sangat sayang kepada anaknya. Nabi berkata, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Perhatikan, kita berhenti pada lafaz ini. "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ini namanya ada kalimat lebih, isim tafdhil ya. Kalau saya bilang, misalnya saya bilang Mas Dodi lebih kuat daripada saya, kita berarti sama-sama bersekutu dalam kekuatan. Hanya saja kekuatan Mas Dodi lebih kuat daripada saya. Tapi kita paham, sama-sama lebih kuat. Saya mengatakan, misalnya gajah lebih kuat daripada nyamuk. Sama-sama lebih kekuatan ya. Tapi, atau gajah lebih kuat daripada harimau misalnya ya. Sama-sama lebih kekuatan, tapi kekuatan, berbeda. Tapi sama, kita pun tentang kekuatan tersebut. Harimau lebih kuat daripada manusia, misalnya. Harimau dan manusia sama-sama bersekutu dalam kekuatan ya. Tapi kekuatan harimau lebih kuat daripada kekuatan manusia. Meskipun sama-sama kena corona ya. Tapi intinya, ketika
Ketika Nabi bercerita tentang kasih sayang seorang ibu, Nabi berkata, "Lallahu arham," dia pakai isim tafdhil. "Lallahu arhamu bi ibad." Sungguh-sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Berarti kan sama-sama bersekutu dalam sifat sayang. Bukan Allah sedang sifat iradah, manusia tentang sifat sayang, nggak nyambung. Kalau diartikan, jadi artikan begini, kalau menurut versi Asy'ariyah, Allah lebih berkehendak kepada hamba-hambanya daripada ibu sayang kepada anaknya. Enggak nyambung. Sifat kehendak sendiri, sifat sayang sendiri. Kita dalam bahasa dibedakan, dalam bahasa Arab, dalam kamus dibedakan. Iradah, kehendak dengan sayang beda. Sementara Nabi SAW sedang membandingkan agar dipahami. Ya kalau ternyata yang dibandingkan tidak nyambung dengan yang untuk di muqaranah, untuk komparasi, ya berarti Nabi tidak pandai menjelaskan. Saya ulangi, ketika Nabi mengatakan, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadbi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu kepada anaknya. Berarti yang dibandingkan adalah komparasi, adalah di-compare adalah kasih sayangnya, sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang. Nah, kalau sifat kasih sayang Allah ternyata maksudnya iradah, enggak nyambung. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat kasih sayang. Bahkan Nabi ingin menanamkan hal ini. Kita harus tahu bahwasanya Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Beda ya akhi, kalau beda kehendak beda. Beda kalau kita merasakan Tuhan kita sayang sama kita. Ada beda nggak? Beda. Kita lebih sayang kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, lebih takut kepada Allah, tidak ingin membuat Allah murka, karena kita tahu Allah sayang kepada kita. Kita husnudzon kepada Allah. Beda kehendak tidak ada. Beda, kehendak itu lain ya. Kehendak lain dengan kasih sayang. Contoh lagi seperti dalam Al-Quran, Allah menggunakan wa anta khairur rahimin, wa anta arhamur rahimin. Dua. Wa huwa arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin wa anta khairur rahimin. Allah menggunakan dua lafaz arhamur rahimin. Ar-rahimin maksudnya yang penyayang, tapi Allah arham sama isim tafdhil lagi. Arhamur rahimin adalah yang paling penyayang di antara para penyayang. Ya kalau ternyata Allah bukan memiliki sifat sayang, maka tidak perlu pakai isim tafdhil. Saya ulang, ini penting, isim tafdhil menunjukkan ada bersekutu dalam satu sifat yang sama, hanya saja satunya levelnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Ketika Allah mengatakan tentang dirinya arhamur rahimin, yang paling penyayang daripada yang penyayang ini, berarti sama-sama menyayangi. Jangan diartikan satu iradah, satu sayang, enggak nyambung. Sama seperti wa huwa khairur rahimin wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik penyayang. Ya, berarti di antara penyayang-penyayang tersebut ada Allah di antara penyayang tersebut, namun Allah yang the best, yang paling terbaik. Itu yang bisa dipahami. Jadi Allah memiliki sifat kasih sayang. Tidak sama dengan sifat iradah. Taib. Adapun sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa sifat ya. Seperti ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah rahmat Allah untuk sayang kepada hamba-hambanya Allah wajibkan kepada dirinya ya. Tidak ada yang mewajibkan Allah untuk sayang kepada hamba-hambanya, tapi Allah mewajibkan atas dirinya. Allah sebutkan dalam dua ayat ya, bahwasanya Allah mewajibkan dirinya untuk sayang kepada hamba-hambanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 12, "Qul liman ma fis samawati wal ardi qulillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, liman ma fis samawati wal ard, milik siapakah yang ada di langit dan di bumi? Qulillah, semuanya langit dan bumi milik Allah. Ya, semua milik Allah. Kalau mau hancurin, mau terserah Allah. Semuanya milik Allah. Allah mau hidupkan, Allah hancurin, Allah mau, ini semua milik Allah. Tapi kata Allah, kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat kelak, tidak ada keraguan pada kejadian hari kiamat tersebut. Kata Thalib bin Ashur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan akan ada hari kiamat, Allah mengatakan Allah mewajibkan rahmat pada dirinya agar orang-orang yang bermaksiat sadar akan ada hari pembalasan, akan ada hari kebangkitan. Kalian yang masih hidup segera kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Rahmat dan Allah mewajibkan rahmat atas dirinya. Ya. Jadi tidak ada yang mengatakan Allah wajib rahmat kepada kita sebagaimana mungkin pendapat Mu'tazilah yang mewajibkan Allah banyak perkara. Allah wajib begini, Allah wajib begini, Allah melakukan al-aslah. Kalau Ahlussunnah enggak. Allah mewajibkan rahmat bagi dirinya sendiri. Tidak ada yang mewajibkan Allah. Tidak ada yang berani memaksa Allah. Itulah konsekuensi dari sifat Allah. Allah Maha Rahmat.
Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Man 'amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim." Kata Allah, Allah mencatat atau mewajibkan bagi dirinya rahmat. Kemudian Allah ingatkan, "Annahu man 'amila minkum su'an." Bahwasanya siapa yang melakukan keburukan di antara kalian bijahalah karena kejahilan, tsumma taba min ba'dihi, kemudian dia bertobat setelahnya wa aslah melakukan perbaikan, fa annahu ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Sama Allah membuka ayat ini dengan mengatakan Allah mewajibkan baginya rahmat agar orang-orang bermaksiat tidak putus asa. Allah mengatakan, "Man amila minkum su'an bijahalah." Siapa yang melakukan kemaksiatan di antara kalian, kemudian dia bertobat, maka Allah akan ampuni. Maka jangan putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Artinya Allah lebih senang jika hamba-hambanya bertobat, Allah kasih kesempatan, tidak langsung Allah azab, karena rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Makanya kalau seorang melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat minimal, sampai 700 kali lipat, bahkan ila adhafin katsirah, berlipat-lipat, bahkan bighairi hisab, tanpa batas. Adapun melakukan maksiat, maka Allah cuma hitung satu, bahkan kalau cuma niat tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Beda kalau kebaikan, baru niat sudah catat pahala, ya. Jadi rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak segera membinasakan orang-orang yang membangkang kepada Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 133 kata Allah, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Iyasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha." Kata Allah, sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Rahmat. Kalau Allah berkehendak, kalian tukang maksiat yang orang syirik, Allah akan binasakan dan Allah ganti dengan yang lain. Tapi Allah tidak melakukan supaya kalian sadar. Kasih waktu untuk sadar, rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Ada kesempatan untuk sadar, Allah turunkan, utus para rasul, Allah tunjukkan tentang keesaannya, tanda-tanda yang menunjukkan Allah Maha Esa. Ya, tetapi mereka tetap membangkang dan akhirnya mereka akan diadab. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi 58, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab." Dan Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Rahmat. Kalau Allah mengazab mereka atas perbuatan mereka, maka Allah akan segerakan azab. Tapi ternyata Allah tidak segerakan azab. Tidak lain kenapa? Agar mereka segera bertobat. Karena rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang berkaitan dengan sifat rahmat Allah sangatlah luas. Ya. Allah sebutkan dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fa in kadzdzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Kalau mereka mendustakan engkau hai Muhammad, katakanlah Rabbmu rahmatnya sangat luas. Ya. Karena mereka mengatakan, "Kenapa wahai Muhammad turunkan azab?" Rabbana ajil lana, ya, wa qalu Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Rabb, kami segera turunkan azab kepada kami. Sebelum hari kebangkitan sekarang turunkan azab. Tapi Allah tidak demikian. Katakan kepada mereka, "Faqur rabbukum dzur rahmati wasi'ah." Rabb kalian sayang kepada kalian. Segera tobat. Jangan nantang-nantang, ya. Ya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkanlah ancaman kalau memang kau benar. Jadi sering ngancam. Ya. Sering ngancam kepada Nabi, nantang, ayo mana turunkan azab. Tapi katakan, kata Allah, sampaikan kepada mereka rahmat Allah luas. Allah tidak serta-merta menurunkan azab. Allah kasih kesempatan. Demikian dalam surat Ghafir ayat 7 kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yahmiluna arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Para malaikat berkata, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Ya Rabb kami sungguhnya kau meliputi segala sesuatu dengan rahmatmu dan ilmumu. Sebagaimana ilmu Allah meliputi segala sesuatu, maka rahmat Allah juga meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi rahmat Allah sudah kita jelaskan. Ar-Rahim, yaitu rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya, mencakup manusia, mencakup hewan, manusia mencakup rahmat Allah, mencakup orang-orang beriman, kemudian mencakup orang-orang kafir, mencakup orang pelaku maksiat. Allah kasih kesempatan kepada mereka, Allah berikan mereka rezeki dan yang lain. Tapi orang kafir mendapat rahmat duniawi saja, rahmat jasadi. Ya, ada orang beriman diberikan kebahagiaan di dunia, apalagi di surga. Di surga khusus rahmat buat orang-orang
beriman. Makanya Allah mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, tapi aku tulis hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, di akhirat maka orang kafir tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa nama-nama Allah yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Ada berkaitan dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, ya. Dan ketika digandeng maka ada penunjukan tersendiri. Contoh seperti yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman gandung Ar-Rahim kita sudah jelaskan. Ar-Rahman menunjukkan tentang sifat rahmat, Ar-Rahim berkaitan dengan keterkaitan sifat tersebut kepada makhluk. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim digandengkan. Contoh lagi misalnya Al-Ghafur Ar-Rahim. Al-Ghafur Ar-Rahim. Dan ini banyak. Wa huwal Ghafurur Rahim. Apa penunjukannya? Penunjukannya bahwasanya Allah menggandengkan antara Maha Pengampunnya dengan kasih sayangnya. Sehingga orang yang melakukan dosa segera bertobat. Karena Tuhannya Maha sayang sama dia, sangat sayang sama dia, dan Maha Pengampun. Ya, jadi dia jangan ragu-ragu untuk bertobat karena Allah Maha Pengampun plus Allah Maha Penyayang. Sebenarnya mengatakan Al-Ghafur berkaitan dengan sesuatu yang ditakutkan, dia takut dosa. Sehingga ada Al-Ghafur, dan rahmat dia ingin dapat surga. Pelaku dosa ingin dapat surga enggak? Pengin. Betapa banyak orang pelaku maksiat tapi ingin masuk surga. Ini enggak masuk neraka siapapun. Tapi dia takut dengan dosanya. Dia takut dengan jangan-jangan dia enggak bisa masuk surga, jangan-jangan. Sehingga ketika digabungkan Al-Ghafur sama Ar-Rahman, Al-Ghafur sama Ar-Rahim, maka Al-Ghafur fungsinya untuk menghilangkan yang dia khawatirkan, Ar-Rahim fungsinya untuk mendatangkan apa yang dia angan-angankan. Ingin dosanya diampuni, takut masuk neraka, Al-Ghafur, Ar-Rahim agar bisa masuk. Ini di antara makna singkat dari penggabungan antara Al-Ghafur, Ar-Rahim. Contoh juga dalam Al-Quran sering digabungkan Al-Azizur Rahim. Al-Aziz Maha Perkasa dengan Ar-Rahim. Maksudnya apa? Untuk menunjukkan bahwasanya ketika Allah Maha Pengampun, bukan karena Allah Maha sayang, bukan, tapi Allah Maha Penyayang disertai dengan Al-Aziz, dengan Izzah, dengan Maha Perkasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin membinasakan, ingin menyiksa, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian Allah Maha Penyayang, Maha Penyayang. Jadi Allah penyayang bukan karena lemahnya Allah, tetapi karena sifat Allah yang Maha Penyayang. Meskipun Allah sendiri memiliki sifat Izzah yang Maha Perkasa, ya, yang bisa mengalahkan segalanya, ya. Demikian juga At-Tawwabur Rahim sering digandengkan, At-Tawwabur Ar-Rahim, ya. At-Tawwab yaitu maknanya dua, Maha menerima taubat dan juga Maha mengilhamkan taubat kepada hamba. Digandengkan Ar-Rahim untuk menunjukkan bahwasanya, ya, di antara konsekuensi dari rahmat Allah, Allah mengilhamkan taubat kepada hambanya. Makanya kita kalau sering melakukan maksiat kita bilang Rabbi ghufirli wa tub alayya. Ya Rabbku, tub alayya artinya ilhamkan aku untuk bertobat. Aku tidak bisa mengontrol diriku, masih terjebak dalam kemaksiatan, tapi anugerahkanlah taubat kepada aku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Maha mengilhamkan taubat dan engkau Maha Penyayang. Maha Penyayang. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertobat, jangan ragu-ragu untuk minta diilhamkan untuk bisa bertobat, karena kita minta kepada Zat yang Maha Penyayang, ya. Ini contoh juga Ar-Rauf Rahim digandingkan Ar-Raufur Ar-Rahim. Ar-Rauf disebut syiddatur rahmah, yaitu kasih sayang lebih. Jadi rahmat itu umum. Ar-Rauf yaitu lebih sayang lagi, sifat kasih sayang yang khusus. Jadi seorang untuk mengetahui bahwasanya Allah sangat-sangat penyayang, ya. Al-Wadud seperti inna Rabbi Rahimu Wadud. Wadud Maha mencintai. Inna Rabbi Rahim Wadud. Rahim maksudnya Maha Penyayang, Wadud Maha mencintai. Ya, maksudnya secara sederhana, maksudnya dengan digabungkan dengan dua nama ini agar orang tahu bahwasanya selain Allah menyayangi, Allah juga mencintai. Ya, Allah juga mencintai, ya. Bahkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya, tetap bisa dicintai oleh Allah Subhanahu. Dia disayang oleh Allah dan juga bisa dicintai oleh Allah jika dia kembali kepada Allah. Bahkan pelaku maksiat. Ya, kalau dia kembali dia akan disayang oleh Allah dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir di dalam Al-Qur'an digabungkan Al-Bar Ar-Rahim. Al-Bar sama Maha baik, ya. Ar-Rahim Maha penyayang, ya. Al-Bar artinya kebaikan Allah meliputi segalanya, sebagaimana rahmat Allah juga meliputi segalanya, maka digabungkan untuk menekankan bahwasanya kasih sayang Allah itu mencakup semuanya karena dia Al-Bar, dia adalah Maha berbuat kebaikan. Terakhir, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala,
di antara banyak hal yang buat kita bisa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti berbuat ihsan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Tapi di antaranya, kalau kita ingin disayang oleh Allah, kita juga menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Sungguhnya orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang ada di atas muka bumi, manusia, hewan. Niscaya yarhamkum man fis sama. Niscaya yang di langit akan rahmat kepadamu. Ya. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasnya dengan perbuatan. Kalau engkau di dunia merahmati orang-orang di dunia, merahmati tetangga, anak-anak, istri, suami, sama manusia, yang di langit akan merahmatimu. Bahkan rahmat kepada hewan ya. Ketika seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin nyembelih kambing, tapi saya arhamuha, tapi saya kasihan, saya sayang sama kambing ini." Kata Nabi SAW, "Syad in rahimtaha rahimakallah." Bahkan kambing yang akan kau sembelih, kalau kau sembelih dengan kasih sayang, artinya tidak kasar, tidak maka niscaya Allah akan sayang kepadamu. Sebagian orang kalau nyembelih kasar ya, seperti sapi disembelih. Sapinya belum mati, masih gerak-gerak sudah dipotong kakinya, sudah kayak tidak berkepri sapian ya, tidak berkepri manusiaan. Gimana sapinya belum mati sudah dipotong kakinya, segera potong kepalanya, dia masih gerak-gerak. Tidak begitu sih, biarin dulu sampai dia tenang, baru kemudian. Ya, jadi ketika seorang menyembelih dengan kasih sayang, maka dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala disampaikan. Kita harus mengenal Rabb kita Maha Penyayang, lebih sayang daripada ibu kita sendiri, daripada orang tua kita. Maka seorang yang mengerti akan sifat-sifat Allah ini, maka dia akan senantiasa husnudzon kepada Allah, tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.